Selanjutnya, saya persilakan Saudara Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Dr. Berry Juliani, Sarjana Sains Magister Sains, untuk membacakan riwayat hidup yang amat membaca Profesor Dr. Insinyur Dipparuhum Silalahi, Magister Komputer. Riwayat hidup singkat Profesor Dr. Insinyur Dipparuhum Silalahi M.Com. Profesor Dr. Insinyur Dipparuhum Silalahi M.Com yang selanjutnya saya ambil Prof. Dip, lahir di Binjai, Sumatera Utara pada tanggal 1 Januari 1967 dari pasangan A. Silalahi almarhum dan Haja Siti Mariam A. sebagai anak kedua dari 5 bersaudara. Prof. Dip menikah dengan Dr. Dwi Rini Sofia Firdaus M.Com pada 27 Maret 1994 dan dikaruniai 3 anak, yaitu Deru Ahmad Arsa S.M. MSI lahir pada tahun 1995, Rafis Ramadan SD lahir pada tahun 1999, dan Naniko Bilova Nauli SKPM lahir pada tahun 2000. Prof. Dip menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Binjai, yaitu di SD Taman Siswa Binjai 1973 hingga 1979, SMPN 1 Binjai 1979 hingga 1982, dan SMAN 1 Binjai 1982 hingga 1985. Prof. Dip diterima di JPT IPB pada tahun 1985 lewat jalur PMDK, selesai dengan cum laude, dan kemudian pada tahun 1986 memilih minat di program studi statistika FMIPA IPB. Beliau lulus sarjana statistika pada tahun 1990 sebagai wisudawan terbaik dari FMIPA IPB. Setelah lulus, Prof. Dip bekerja di PT Astra Internasional, dan pada tahun 1992 sesuai dengan panggilan hati, Prof. Dip kemudian kembali ke IPB untuk mengabdi sebagai dosen di jurusan Matematika FMIPA IPB. Pada tahun 1996, Prof. Dip melanjutkan studinya ke jenjang master di program studi ilmu komputer pasca sarjana UI dengan mendapatkan beasiswa unggulan setelah lulus terbaik di Prapasca UI. Beliau lulus pada tahun 1999. Selanjutnya, setelah menjadi peserta terbaik workshop yang dimentori oleh Profesor Cornelis Roos, Prof. Dip mendapatkan beasiswa dari pemerintahan Belanda untuk menempuh pendidikan doktor di Optimization Group Department of Software Technology, Delft University of Technology, the Netherlands, dan selesai pada tahun 2011. Prof. Dip diangkat sebagai guru besar tetap dalam bidang matematika optimisasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, terhitung mulai 1 Juni 2023. Selama di Departemen Matematika, Prof. Dip mendapatkan amanah sebagai Sekretaris Program Magister Matematika Terapan 2018 hingga saat ini, Sekretaris Program Magister in Information Technology for Natural Resources Management tahun 2012 hingga 2016, dan Prof. Dip telah memperoleh penghargaan dari Presiden RI Satya Lencana Karya Satya 10 tahun pada tahun 2006, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun pada tahun 2018, dan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun pada tahun 2023. Prof. Dip telah mengajar beberapa mata kuliah sebagai dosen di IPB dalam jenjang sarjana dan pasca sarjana. Sampai saat ini telah meluluskan lebih dari 150 mahasiswa S1, lebih dari 40 mahasiswa S2, dan 2 mahasiswa S3. Prof. Dip telah melaksanakan penelitian di bidang matematika dan ilmu komputer yang didanai secara mandiri, didanai IPB, dan juga didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil-hasil penelitian tersebut, beberapa di antaranya telah dipublikasikan, dan dari hasil publikasi ini Prof. Dip memperoleh indeks Google Scholar Student, indeks Scopus 4, dan nilai skor SINTA 696. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan antara lain pengabdian dosen FMIPA bersih-bersih di Sentu Citangkor, penilai beban kinerja dosen atau BKD pada sistem informasi sumber daya terintegrasi sistem Kemdikbudristek, tim penilai karya ilmiah dosen di lingkungan Institut Pertanian
Pertanian Bogor. Prof. Bim aktif sebagai anggota organisasi keilmuan atau profesi yaitu Indonesian Mathematical Society atau IMS dan Indonesian Operation Research Association atau IORL. Beliau juga adalah editor dan reviewer pada jurnal nasional dan internasional. Demikian riwayat hidup singkat Profesor Dr. Insinyur Bim Paruhum Silalahi Eko. Saya persilakan yang amat pembelajar Profesor Dr. Insinyur Bim Paruhum Silalahi untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor IPB, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat IPB, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar IPB, Ketua dan anggota Senat Akademik IPB, para wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur, kepala pusat, ketua departemen dan pejabat struktural lainnya di IPB, para kolega dosen, tenaga kependidikan, sahabat-sahabat, mahasiswa dan alumni, keluarga besar tercinta, handai tolan dan segenap undangan yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat berdiri di sini menyampaikan orasi ilmiah Guru Besar IPB. Hadirin yang berbahagia, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya sebagai guru besar tetap pada Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Matematika Optimisasi Metode Titik Interior Karakter Transportasi Cutting Stock Problem. Mungkin ini agak berbeda dengan tiga yang sebelumnya. Materi orasi ini adalah sebagian dari masalah optimisasi teori dan praktek yang diperoleh dari hasil penelitian bersama mahasiswa, bimbingan dan sesama dosen. Bapak dan Ibu yang terhormat, optimisasi adalah cabang matematika terapan yang mempelajari masalah di mana seseorang berupaya meminimumkan atau memaksimumkan suatu fungsi tujuan dengan beberapa variabel dengan memenuhi kendala-kendala yang ada pada variabel tersebut. Secara historis, bidang optimisasi diperkenalkan oleh George Dantzig ketika ia memperkenalkan metode simplex untuk menyelesaikan masalah program linear pada masa Perang Dunia Kedua. Nama linear programming berasal dari pemenang hadiah Nobel Belanda Koopmans. Pada saat itu, kata programming tidak ada hubungannya dengan penulisan program komputer seperti pada saat ini. Untuk menghindari ambiguitas, semakin banyak orang yang menggunakan kata optimization sebagai pengganti programming. Pada tahun 2010, Mathematical Programming Society, sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk promosi dan pemeliharaan standar profesional tingkat tinggi di bidang optimisasi matematika, telah berganti nama menjadi Mathematical Optimization Society. Bapak dan Ibu yang terhormat, perjalanan penelitian optimisasi linear telah membentuk catatan panjang. Daerah visible dari masalah optimisasi linear adalah suatu polyhedron. Dalam mencari solusi optimal, metode simplex bergerak dari vertex ke vertex menuju nilai optimal. Metode simplex ditempatkan sebagai 10 algoritma paling top di abad ke-20 oleh jurnal Computing in Science and Engineering. Keberhasilan metode simplex menimbulkan pertanyaan, apakah ada masalah optimisasi linear yang memerlukan iterasi eksponensial bila diselesaikan dengan metode simplex? Klee dan Minty memberikan contoh masalah optimisasi linear yang memerlukan iterasi eksponensial. Berikut adalah masalah Klee-Minty dimensi n yang kami sajikan dengan warna kuning, di mana ρ adalah bilangan positif lebih kecil dari setengah dan y0 sama dengan 0. Terobosan waktu polinomial untuk menyelesaikan masalah optimisasi linear diperkenalkan oleh Karl Markov melalui suatu kelas metode titik interior.
Tidak seperti metode simplex yang iterasinya berada pada batas-batas domain, metode titik interior bergerak di dalam interior dari domain untuk memperoleh solusi optimal. Salah satu cara yang digunakan dalam metode titik interior adalah dengan menggunakan several path sebagai panduan menuju solusi optimal. Analisis memperlihatkan bahwa batas atas kompleksitas metode titik interior adalah polinomial yang setara dengan O akar n log n, di mana n jumlah pertidaksamaan. Kami memperkenalkan kelas baru, kendala redundan untuk masalah primitif sehingga diperoleh batas bawah omega akar n per log n. Suatu problem terbuka adalah apakah ada suatu kasus optimisasi linear sehingga memiliki batas bawah yang lebih besar dari omega akar n log n. Selanjutnya, apakah ada suatu contoh kasus optimisasi linear yang memiliki batas atas O akar n log n bila diselesaikan dengan metode titik interior? Pola zigzag central path adalah contoh buruk lain pada masalah optimisasi dengan metode titik interior. Tetapi, namun demikian, kasus-kasus tersebut tetap dalam waktu polinomial. Paradoks dalam masalah transportasi. Masalah transportasi merupakan suatu masalah pendistribusian komoditas atau produk dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan untuk meminimumkan biaya pengiriman. Secara umum dalam masalah transportasi, semakin banyak pengiriman barang maka semakin besar total biaya pengirimannya. Hal ini diakibatkan oleh setiap satuan barang dikenakan biaya pengiriman. Walaupun setiap satuan barang dikenakan biaya pengiriman, namun ada suatu kasus dengan menambahkan barang dalam pengiriman justru akan mengurangi biaya pengiriman. Kasus seperti ini disebut dengan paradoks transportasi. Contoh paradoks transportasi. Sebagai ilustrasi, misalkan terdapat dua sumber dan dua tujuan dengan biaya pengiriman sebagai berikut. Barang yang tersedia di sumber 1 adalah 5, sumber 2 adalah 10, permintaan di tujuan 1 adalah 7, tujuan 2 adalah 8, biaya tiap pengiriman barang dari sumber 1 ke tujuan 1 adalah 5, 1 ke 2 150, 2 ke 1 200, dan 2 ke 2 60. Tujuannya adalah untuk menentukan banyaknya barang dari sumber ke tujuan dengan biaya minimum. Solusi optimal adalah barang yang dikirim dari 1 ke 1, 5, 1 ke 2, 0, 2 ke 1, 2, dan 2 ke 2, 8. Biaya pengiriman yang dikeluarkan dari permasalahan tersebut adalah 1.130. Kemudian, dengan menambahkan dua barang lebih banyak pada sumber 1 dan tujuan 2, diperoleh solusi optimal yang baru dari 1 ke 1, 7, 2 ke 2, 10. Biaya pengiriman yang dikeluarkan setelah penambahan barang dari permasalahan tersebut adalah 950. Penambahan dua barang mengurangi biaya pengiriman barang sebesar 180. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang adalah kapan terjadinya paradoks? Bila terdapat paradoks sampai batas tertentu berapa penambahan barang masih bisa berakibat penurunan biaya pengiriman? Bagaimana algoritma untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan kompleksitas yang rendah? Penelitian matematika optimisasi menjawab pertanyaan tersebut. Bapak dan Ibu yang terhormat, cutting stock problem adalah masalah lain dari optimisasi yang sering dihadapi dalam industri manufaktur, terutama pada proses produksi yang melibatkan pemotongan bahan mentah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Tujuan utama dari CSP adalah mencari cara memotong bahan mentah dengan efisien sehingga meminimumkan pemborosan dan memaksimumkan penggunaan bahan tersebut. Dalam hal kompleksitas komputasi, masalah CSP adalah masalah NPH. Masalah pemotongan stok dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara. Berdasarkan dimensinya, terdapat CSP 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Cutting stock problem 1 dimensi sebagai ilustrasi, misalkan sebuah stok besi dengan panjang 10 meter akan digunakan untuk memenuhi permintaan 3 tipe panjang besi. Besi yang dibutuhkan adalah besi dengan panjang 7,8 meter sebanyak 3 buah, panjang 5 meter sebanyak 8 buah, dan panjang 3,5 meter sebanyak 8 buah.
Pola pemotongan besi yang visible diperlihatkan seperti gambar. Warna abu-abu menunjukkan bagian yang tidak terpakai atau trim loss. Apabila CSP, cutting stock problem, bertujuan hanya meminimumkan trim loss, besi yang dipotong sebagai berikut: 3 buah pola pertama, 4 buah pola kedua, dan 4 buah pola keempat. Apabila tujuan CSP juga untuk meminimumkan pola yang berbeda, solusinya adalah besi dipotong sebanyak 3 buah pola pertama dan 8 buah pola ketiga. Cutting stock problem 2 dimensi berkaitan dengan pemotongan suatu jenis barang persegi panjang dan permintaan yang telah ditentukan sebelumnya. Masalah pemotongan 3 dimensi adalah masalah pemotongan suatu bahan baku yang memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi. Bahan baku akan dipotong menjadi M ukuran dengan panjang LI, lebar WI, tinggi HI dengan memenuhi setiap permintaan DI di mana I sama dengan 1, 2, sampai M. Itu adalah beberapa bagian contoh dari permasalahan optimisasi. Optimisasi terus berkembang dari sisi teori dan praktek, membawa berkembangnya ilmu dan pengetahuan. Akan terus ada pengembangan algoritma optimisasi yang lebih efisien dan canggih. Ini akan melibatkan penelitian dalam pengoptimalan dengan metode-metode heuristik. Pengembangan teori optimisasi juga akan mencakup situasi di mana ketidakpastian adalah faktor penting. Ini akan melibatkan konsep-konsep teori probabilistik dan statistik untuk mengoptimalkan keputusan di tengah ketidakpastian. Integrasi teknik optimisasi dengan kecerdasan buatan akan semakin berkembang. Optimisasi melibatkan lebih dari satu tujuan akan berkembang. Seiring dengan ledakan data, optimisasi semakin diterapkan dalam analisis big data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan lainnya. Penerapan optimisasi bukan hanya tentang mencari nilai maksimum, bukan hanya tentang mencari nilai minimum, tetapi juga tentang menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing, dan beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Metode dan penerapan optimisasi terus berkembang dan menjadi bagian integral dari strategi kehidupan modern dan meninggalkan di belakang organisasi maupun individu yang tidak menggunakannya. Terima kasih. Berikutnya saya sampai ke bagian ucapan terima kasih. Kadang-kadang mudah-mudahan saya bisa lancar. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah menetapkan saya sebagai guru besar tetap dalam bidang matematika optimisasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor terhitung mulai 1 Juli 2023. Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Rektor IPB, Profesor Dr. Arif Satria, dan para wakil Rektor IPB, Ketua, Sekretaris, dan anggota Wali Amanat IPB, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik IPB, seluruh ketua dan sekretaris Dewan Guru Besar IPB, Direktorat Administrasi Pendidikan IPB, Direktorat Umum dan Infrastruktur, Biro Komunikasi, Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital, Direktorat SDM IPB beserta semua jajarannya. Terima kasih saya sampaikan kepada Dekan, Wakil Dekan, dan jajarannya di FMIPA IPB, Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat FMIPA IPB, Ketua dan Sekretaris Departemen Matematika, Kepala Divisi Riset Operasi. Terima kasih kepada Profesor Iwayan Mampu dan Profesor Agus Buwono sebagai penelaah makalah orasi ini. Terima kasih kepada seluruh kolega, dosen, dan tenaga kependidikan di Departemen Matematika atas bimbingan, semangat, arahan,
dan kebersamaannya sebagai keluarga besar Departemen Matematika FMIPA IPB. Terima kasih kepada seluruh dosen di Departemen Ilmu Komputer FMIPA IPB. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Guru dan dosen mulai dari SD Taman Siswa Binjai, SMP Negeri 1 Binjai, SMA Negeri 1 Binjai, di TPB IPB tahun 1985, Departemen Statistika FMIPA IPB, Fakultas Ilmu Komputer UI, TU Delft Belanda. Terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pembimbing S1 Insinyur Krisnamurti Hasibuan MSc almarhum, pembimbing S2 di Universitas Indonesia Profesor Belawati Wijaya, dan pembimbing program doktor saya di TU Delft Profesor Cornelis Roos. Saya diterima di Departemen Matematika FMIPA IPB melalui suatu wawancara. Saya diwawancarai pada waktu itu oleh Prof. Siswadi, Prof. Sri Nurdiati, Dr. Hadi Sumarno, Dr. Fahren Buhari. Terima kasih telah menerima saya dan kemudian membimbing saya sebagai dosen di Departemen Matematika. Dengan segala hormat saya persilakan Profesor Siswadi untuk berdiri sejenak. Terima kasih kepada Senior Besar Departemen Matematika, kepada Dr. Amril Aman, Dr. Berlian Setiawati, kepada Dr. Amril Aman sebagai senior saya mohon untuk berdiri sejenak. Semua tim yang membantu penyelenggaraan orasi ilmiah ini, untuk seluruh mahasiswa bimbingan S1, S2, dan S3 yang telah lulus maupun yang belum lulus, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan atas kerjasamanya selama ini. Kepada sahabat-sahabat saya di SD Taman Siswa Binjai, SMP Negeri 1 Binjai, SMA Negeri 1 Binjai, kelompok 8 Angkatan 22, TPB IPB, Statistika IPB, khususnya Angkatan 22, sahabat-sahabat di Delft, Belanda. Terima kasih atas kebersamaan dan kenangan-kenangan indahnya. Terima kasih kepada keluarga alumni mahasiswa Binjai dan Nangka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Mama tercinta Ajak Siti Maria Pohan dan Papa A. Silalai, khususnya kepada Mama Siti Maria Pohan yang telah mendidik dan membesarkan saya seorang diri. Setelah meninggalnya Papa pada tahun 1971 dan saya masih berusia 4 tahun, membesarkan 5 orang anak yang masih kecil sebagai single mother. Terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang dan perjuangannya dalam membesarkan saya. Sehingga saya bisa berdiri di forum terhormat ini. Alhamdulillah, mama saya yang saat ini usia 87 tahun masih bisa dapat hadir di forum terhormat ini. Terima kasih kepada abang saya tersayang Satria Utama sebagai pengganti papa kami dan Mbak Nur. Kepada abang saya Satria Utama mohon berdiri sejenak. Adik-adik saya Nova Diarni Silalahi Partomuan Lubis, Leo Kurnia Silalahi almarhum, Rahmat Ihram Silalahi, dan Rika Holanda. Kepada keponakan-keponakan Mbak Ami, Faiz, Kak Anissa, Adil, Prarafa Jadi atas kebersamaannya dalam mengarungi kehidupan ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu mertua yang sangat saya sayangi, Mami Hajah Armeli Firdaus dan Papi Profesor Firdaus Rifai almarhum.
Terima kasih kepada kakak ipar saya, Profesor Laura Ilvistia Firdaus, dan suami Profesor M. Dahyat, beserta keponakan-keponakan. Terima kasih kepada seluruh handai tolan di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, Jawa Barat, Jakarta, Bengkulu, dimanapun berada. Terima kasih kepada Om Kolonel Purnawirawan, Joni Alwi, dan Namboru, Kolonel Namboru Desiana Silalahi yang pada kesempatan ini bisa hadir. Terima kasih kepada Dr. Dwi Rini Sofia Firdaus M.Pro, my love. Teman berdiskusi, teman berdebat, teman bermesraan saya. Engkau telah memberikan dorongan kepada saya untuk melanjutkan studi S3. Engkau memberikan dorongan semangat kepada saya untuk mencapai jabatan guru besar. Bukan soal sampai ataupun tidak sampai, bukan tentang seberapa cepat sampai, bukan tentang apa yang menunggu di seberang sana, tetapi kita harus tetap berjalan. Kita harus mendaki, kadang menurun, kita harus tetap berjuang. Demikian katamu menyemangati saya. Kepada anak-anak saya, Ananda Deru Akbar Aksa, Rafif Ramadan, Naniko Bilova Nauli, terima kasih untuk kebersamaan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada Papa. Maafkan Papa untuk segala kekurangan Papa. Maafkan Papa dengan semua keterbatasan yang Papa miliki. Terima kasih kepada menantu saya, Dr. Anindita, yang sebanyak 2 bulan yang lalu telah menambah semangat semarak dalam keluarga. Kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saya mengaturkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada acara orasi ilmiah ini, baik secara langsung maupun secara online. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal kebaikan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian orasi ilmiah ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa dapat diberikan perlindungan dan ketulusan niat dalam menjalankan tugas sebagai dosen, sebagai peneliti untuk mendarmabaktikan ilmu agar bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat dan negara. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu persembahan oleh Paduan Suara Mahasiswa IPB Atria Suara.
Pembacaan